Selamat datang di media pembelajaran online di part 8 itu tentang materi baru yaitu meditasi. Sebelum kita memulai, yuk kita melakukan rileks sejenak untuk berdoa. Tangannya Anjali. Kita baca nama Karagata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Udang Bhagavata Abiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yuk, setelah itu kita duduk rileks, menyadari napas masuk. Saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar. Saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Nafas masuk, saya tenang. Napas keluar, damai. Tenang, damai. Yuk, tangannya Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita adalah tentang meditasi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami arti meditasi. Peserta didik memahami macam-macam meditasi dan peserta didik memahami syarat-syarat meditasi. Jika ditanya, apa tujuan hidupmu? Kebanyakan orang menjawab, ingin bahagia. Hanya sayangnya tidak banyak orang yang bisa mendefinisikan arti bahagia yang sesungguhnya. Kebanyakan dari kita hidup dalam sistem yang percaya bahwa kebahagiaan diperoleh melalui kekayaan, kekuasaan, pangkat sosial, ketenaran, dan pemusatan segala keinginan. Oleh sebab itu, mereka berusaha keras dalam segala cara untuk mencapai semua itu. Namun, anehnya, makin keras usaha yang dilakukan, makin jauh dari kebahagiaan dan kedamaian. Kemajuan teknologi saat ini menjadi alasan bagi semua orang untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, menjadikan pendidikan duniawi, kecerdasan intelektual sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan hidup. Efek sampingnya tidak disadari dari semua orang adalah berkembangnya sifat materialistis, yakni menempatkan materi dan status sosial sebagai prestasi yang harus dicapai jika ingin bahagia dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kepedulian, kejujuran, dan belas kasih. Menemukan kebahagiaan adalah dengan cara sebenarnya tidak dicari dari luar, tetapi kebahagiaan itu didapat dari di dalam diri kita. Karena penderitaan ada di dalam diri kita yang muncul, dan di dalam diri kita juga terletak akhir dari penderitaan. Meditasi adalah jalan untuk menuju kebahagiaan. Tapi jangan salah diartikan. Meditasi adalah jalan untuk menuju kebahagiaan tidak boleh diartikan sebagai pelarian dari masalah. Karena masalah muncul yang harus kita hadapi adalah orang yang berlatih meditasi. Batinnya akan terlatih,
cerah sehingga ia dapat melihat masalah di tengah yang dihadapi sebagaimana adanya, menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan dan membebaskan diri dari tekanan penderitaan yang berlebihan diakibatkan masalah tersebut. Arti meditasi. Arti meditasi bisa juga dalam bahasa Pali itu disebut dengan bawana. Bawana juga disebut dengan samadhi. Arti bawana adalah pengembangan atau pembersihan batin. Atau secara teknis dikatakan bahwa pemusatan pikiran pada satu objek. Menurut sifatnya, meditasi ada dua, yaitu meditasi benar, bahasa Palinya sama samadhi, dan meditasi salah, yang disebut bahasa Palinya adalah micca samadhi. Untuk melakukan meditasi, orang harus melatih dengan bersikap bermoral atau menjalankan sila dengan baik. Tanpa moral sila, orang tersebut tidak dapat melakukan meditasi. Meditasi benar adalah bertujuan untuk melenyapkan kekotoran batin. Meditasi salah menyebabkan kekotoran batin. Menurut tujuannya, meditasi ada dua macam, yaitu meditasi pengembangan batin yang disebut dengan bahasa Palinya adalah samatha bawana. Dua adalah meditasi pengembangan pandangan terang, disebut dengan vipassana bawana. Meditasi samatha bawana adalah meditasi ketenangan batin dengan konsentrasi kuat pada satu objek. Terdapat melakukan meditasi samatha bawana, terdapat 5 rintangan atau yang disebut dengan bahasa Palinya adalah niwarana. Dalam meditasi samatha bawana terdapat 40 objek meditasi sesuai dengan karakter manusianya masing-masing. Dan meditasi samatha bawana itu memiliki rintangan 5 tadi yang disebut dengan niwarana. Apa saja? Yaitu 1, nafsu indra. Nafsu indra itu dengan indra-indra kita, yaitu pendengaran, penglihatan, sentuhan kulit, pengecap, dan perasaan. Kedua adalah kehendak jahat. Dalam bahasa Pali adalah yapada, yaitu perpikiran yang tidak baik. Kemudian ketiga adalah kelambanan atau kemalasan. Bahasa Palinya adalah tinamida. Ketika melakukan meditasi akan muncul kelambatan dan kemalasan, maka tidak bisa melakukan meditasi. Yang keempat, keserakahan dan kekhawatiran. Ketika melakukan meditasi, pikirannya selalu khawatir, itu pun juga tidak bisa dilakukan meditasi. Dalam bahasa Palinya adalah udaca kukuca. Kemudian yang kelima adalah keraguan atau picikica, selalu berpikir jangan-jangan dan jangan-jangan, ragu seperti itu. Jika kelima rintangan 5 ini tidak dilenyapkan, maka tidak bisa melakukan meditasi samatha bawana. Yang kedua adalah meditasi pengembangan pandangan terang atau disebut bahasa Pali adalah vipassana bawana. Terdiri dari kata dua kata wi dan pasana. Wi lebih dari 1, beragam, sedangkan pasana mengetahui, mengamati, memperhatikan, dan menyadari. Vipassana seperti menyadari, mengamati setiap timbul lenyapnya jasmani dan batin secara kesinambungan. Ada 3 jenis
Wipasana yang berhubungan dengan tilakana, yaitu menyadari fenomena termasuk jasmani dan batin selalu berubah. Yang kedua, menyadari fenomena termasuk jasmani dan batin diliputi dengan penderitaan. Dan yang terakhir, menembus menyadari sifat sejati bahwa tidak ada inti diri yang kekal atau anatta wipasana. Syarat-syarat meditasi. Yuk kita lihat, sebelum melakukan meditasi tentu punya syarat-syarat. Jika syarat-syarat ini tidak mendukung, maka kita tidak bisa melakukan meditasi dengan baik. Apa saja syaratnya? Yaitu pertama, yaitu tentu kita sehat jasmani. Jika kita tidak sehat jasmani, maka meditasi tidak akan jalan. Kita harus menjaga fisik sebelum meditasi, karena sakit jasmani akan mengganggu pelaksanaan meditasi. Yang kedua, bertekad menjaga kemurnian sila. Orang yang melakukan meditasi atau meditator berbicara, berbuat, dan melakukan pekerjaan atau penghidupan dengan cara yang benar. Karena fondasi awal untuk melakukan meditasi adalah sila. Yang ketiga adalah guru. Bahasa Palinya adalah Kalyanamita atau guru pembimbing. Meditator atau orang yang melakukan meditasi tanpa bimbingan guru meditasi yang berpengalaman, kita tidak akan bisa akhirnya menjadi micaditi atau meditasi yang salah. Karena guru adalah petunjuk untuk membimbing kita meditasi dengan baik, dengan tahapan-tahapan yang benar. Yang keempat adalah tempat. Kalau tempatnya saja tidak mendukung, kita tidak bisa melakukan meditasi. Contoh, kita meditasi di kamar. Tiba-tiba mama kita ketuk-ketuk pintu, langsung kaget. Kamu ngapain? Nah, bingung. Itu menjadi salah satu yang tidak mendukung. Meditasi adalah tempat yang benar-benar disesuaikan, yaitu tempat yang sunyi, misalnya di alam, bebas dari gigitan nyamuk, semut, binatang. Yang terakhir adalah waktu. Waktu. Meditasi sebenarnya dilaksanakan sih setiap waktu, tapi bagi pemula untuk menentukan meditasi yang baik yaitu di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena kondisi batin segar dan jasmani lebih jernih. Itulah syarat-syarat meditasi.